Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Pada tahun 1986, bencana nuklir Chernobyl mengguncang dunia dengan dampak radiasi yang dahsyat, mengubah zona sekitarnya menjadi kawasan terlarang yang penuh misteri. Di balik kehancuran dan radiasi yang mematikan, terdapat sejarah mengerikan yang menunggu untuk diungkap. Dari mutasi genetik pada hewan liar, hingga kehidupan liar yang berkembang pesat di zona eksklusi, jamur pemakan radiasi, hingga munculnya hutan paling radioaktif di dunia. Semuanya membentuk narasi yang menyeramkan tentang bagaimana alam dan makhluk hidup beradaptasi dalam kondisi ekstrim. Hewan-hewan yang terpapar radiasi mengalami deformitas yang mengerikan, seperti anak sapi dengan kaki ekstra di lehernya atau burung berkepala dua. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak radiasi nuklir tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga memiliki efek jangka panjang yang terus memengaruhi ekosistem. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 20 penemuan-penemuan mengejutkan di Chernobyl yang menggemparkan dunia. Mulai dari sisa-sisa kehidupan Soviet yang terhenti, hingga fenomena alam yang tidak terduga di zona eksklusi. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Hewan-hewan bermutasi. Setelah insiden Chernobyl pada tahun 1986, dampak radiasi nuklir terhadap ekosistem sekitar mulai terlihat secara nyata. Hewan-hewan yang terpapar radiasi dalam jumlah besar mengalami mutasi genetik yang parah dan tidak wajar. Banyak dari hewan-hewan ini lahir dengan deformitas yang mengerikan, seperti anak sapi yang memiliki sepasang kaki tumbuh di lehernya, rusa dengan 6 pasang kaki, dan burung berkepala 2. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik yang hebat bagi hewan-hewan tersebut, tetapi juga membuat mereka tidak mampu bertahan hidup dalam waktu lama atau bereproduksi. Hal ini mengancam kelangsungan hidup banyak spesies lokal di sekitar zona eksklusi Chernobyl yang mencakup radius sekitar 30 km dari reaktor yang meledak. Pada tahun-tahun berikutnya, para ilmuwan yang meneliti area tersebut menemukan kasus-kasus mutasi yang semakin parah. Selain hewan-hewan yang cacat fisik yang ekstrim, ditemukan juga kasus hewan yang lahir tanpa rahang atas sehingga tidak dapat makan dan bertahan hidup. Radiasi yang tinggi mempengaruhi DNA hewan-hewan ini, menyebabkan kerusakan genetik yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun pada tahun 1989 terjadi penurunan jumlah kasus deformitas, pada tahun 1990 angka tersebut kembali meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak radiasi nuklir tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga memiliki efek jangka panjang yang terus mempengaruhi ekosistem. Kerusakan genetik ini tidak hanya terbatas pada hewan, tetapi juga mempengaruhi tumbuhan yang mengalami pertumbuhan abnormal dan penurunan kemampuan reproduksi. Stadion sepak bola yang terlupakan. Stadion Avangard yang terletak di kota Pripyat, Ukraina, merupakan salah satu fasilitas olahraga yang menjadi saksi bisu dari kehidupan masyarakat sebelum bencana nuklir Chernobyl pada tahun 1986. Stadion ini dibangun dengan kapasitas sekitar 5.000 orang dan menjadi markas bagi salah satu tim sepak bola terbesar di wilayah tersebut. Tim ini didirikan pada pertengahan tahun 1970-an dan sebagian besar anggotanya berasal dari desa-desa terdekat. Lokasi stadion ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari taman hiburan Pripyat yang kemudian menjadi simbol dari kota hantu pasca bencana. Aktivitas olahraga di stadion ini berlangsung hingga musim 1988, 2 tahun setelah bencana, sebelum akhirnya ditinggalkan sepenuhnya karena tingkat radiasi yang terlalu tinggi. Setelah bencana Chernobyl, kawasan sekitar Stadion Avangard termasuk Pripyat menjadi zona eksklusi yang dilarang untuk dihuni. Radiasi yang dihasilkan dari ledakan reaktor nuklir nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl menyebab hingga radius puluhan kilometer, mengkontaminasi tanah, bangunan, dan seluruh ekosistem. Para ilmuwan yang memasuki zona eksklusi pada tahun-tahun berikutnya menemukan bahwa radiasi telah menyebabkan perubahan signifikan pada lingkungan dan makhluk hidup.
Tanaman dan hewan yang bertahan hidup menunjukkan mutasi genetik, sementara bangunan-bangunan seperti Stadion Avanhard perlahan-lahan ditelan oleh alam. Stadion ini yang dahulu ramai dengan suara sorak penonton, kini hanya menyisakan reruntuhan dan lapangan yang ditumbuhi vegetasi liar. Propaganda Uni Soviet di Pripyat. Pripyat, sebuah kota yang dibangun pada tahun 1970 untuk menampung staf dan pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, merupakan contoh nyata dari ambisi besar Uni Soviet dalam memajukan teknologi nuklir. Kota ini dirancang sebagai simbol kemajuan Soviet dengan fasilitas modern seperti sekolah, rumah sakit, pusat kebudayaan, dan taman hiburan. Namun setelah bencana nuklir Chernobyl pada tahun 26 April 1986, kota ini sepenuhnya dievakuasi dalam waktu singkat karena tingkat radiasi yang mencapai ribuan kali lipat dari batas aman. Ketika para peneliti dari tim investigasi akhirnya dapat memasuki wilayah tersebut beberapa tahun kemudian, mereka menemukan bahwa Pripyat seolah-olah terhenti dalam waktu. Kota ini dipenuhi dengan artefak propaganda Soviet, mulai dari patung Lenin yang menjulang setinggi beberapa meter, hingga poster-poster yang memuji keunggulan teknik nuklir Soviet. Ruangan-ruangan di gedung pemerintahan dan pusat kebudayaan masih dipenuhi potret pemimpin Soviet, buku-buku, dan selebaran yang mengagungkan prestasi industri dan ilmu pengetahuan Uni Soviet. Penemuan di Pripyat tidak hanya mengungkap sisa-sisa kehidupan Soviet yang terhenti, tetapi juga menjadi bukti nyata dari kebanggaan Soviet terhadap pembangkit nuklir Chernobyl. Pembangkit ini dianggap sebagai mahkota kejayaan teknologi Soviet, setara dengan program luar angkasa mereka yang meluncurkan satelit Sputnik dan mengirim kosmonot pertama ke orbit. Propaganda yang ditemukan di Pripyat menekankan narasi bahwa Uni Soviet adalah pemimpin global dalam energi nuklir, dengan Chernobyl sebagai bukti kemajuan mereka. Namun, bencana 1986 justru mengungkap kelemahan sistem Soviet, termasuk kurangnya transparansi, kesalahan desain reaktor, dan kegagalan dalam manajemen krisis. Tingkat radiasi yang mencapai 5,6 rongsen per detik di beberapa area sekitar reaktor justru jauh melebihi jauh batas aman, yaitu 0,0001 rongsen per detik, yang menunjukkan betapa seriusnya dampak bencana tersebut. Kehidupan liar yang berkembang. Kehidupan liar di zona eksklusi Chernobyl yang mencakup area seluas sekitar 2.600 km persegi di Ukraina dan sebagian Belarusia telah berkembang pesat sejak bencana nuklir pada tahun 1986. Meskipun area ini terkenal karena tingkat radiasi yang tinggi, justru menjadi tempat yang ideal bagi hewan liar untuk berkembang biak tanpa gangguan manusia. Penelitian terbaru mengungkap bahwa populasi hewan seperti bison, rusia, serigala, dan bahkan beruang coklat telah meningkat secara signifikan. Hewan-hewan ini tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menunjukkan tingkat reproduksi yang tinggi, menciptakan ekosistem yang stabil dan beragam. Fenomena ini menantang asumsi sebelumnya bahwa radiasi akan menghancurkan kehidupan di wilayah tersebut. Para ilmuwan yang mempelajari zona eksklusi Chernobyl menemukan bahwa ketiadaan aktivitas manusia justru menjadi faktor utama dalam pemulihan ekosistem. Tanpa tekanan dari perburuan, pertanian, atau pembangunan infrastruktur, hewan-hewan liar dapat menjelajahi wilayah tersebut dengan bebas. Selain itu, vegetasi di zona ini tumbuh subur dengan hutan yang lebat dan tanaman yang sehat. Pohon-pohon tua yang mati akibat radiasi telah digantikan oleh spesies baru yang lebih tahan, menciptakan habitat yang kaya bagi berbagai jenis satwa. Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat radiasi yang ada tidak secara signifikan mempengaruhi populasi hewan dalam jangka panjang, meskipun beberapa spesies menunjukkan mutasi genetik kecil. Temuan ini mengubah perspektif tentang dampak jangka panjang radiasi nuklir terhadap lingkungan. Grafiti paling menyeramkan di dunia. Kota Pripyat yang terletak di utara Ukraina menjadi saksi bisu salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia setelah ledakan reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 26 April 1986. Setelah evakuasi massal, kota ini berubah menjadi kota hantu yang sunyi dan terisolasi selama beberapa dekade.
Namun, belakangan ini Pripyat mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru melalui seni grafiti yang muncul di dinding-dinding bangunan yang rusak dan jalan-jalan yang sepi. Grafiti ini tidak hanya memberikan nuansa estetika, tetapi juga menjadi catatan visual tentang sejarah kelam dan ketahanan manusia. Beberapa karya seni ini menggambarkan sosok-sosok misterius, bayangan manusia, dan simbol-simbol yang mengingatkan pada tragedi tersebut. Sementara yang lain menampilkan gambar-gambar yang lebih abstrak, seolah-olah mencerminkan ketidakpastian dan ketakutan yang masih terasa di udara. Meskipun beberapa grafiti yang lebih tua mulai memudar akibat paparan cuaca dan kerusakan alami, karya-karya baru terus bermunculan, menunjukkan bahwa Pripyat tetap menjadi tempat yang menarik bagi seniman dan penjelajah urban. Grafiti ini tidak hanya menjadi ekspresi kreatif, tetapi juga berfungsi sebagai penanda waktu, mengungkap bagaimana persepsi manusia terhadap bencana Chernobyl terus berkembang. Beberapa karya bahkan menggambarkan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, seolah-olah mencoba menghidupkan kembali roh kota yang telah mati. Taman hiburan berhantu di Pripyat. Taman hiburan Pripyat yang terletak di kota Pripyat, Ukraina, merupakan salah satu situs paling ikonik yang terkait dengan bencana Chernobyl. Taman ini seharusnya dibuka pada 1 Mei 1986 sebagai bagian dari perayaan Hari Buruh, namun pembukaannya dibatalkan setelah terjadinya ledakan reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada 26 April 1986. Jarak antara taman hiburan dan lokasi bencana hanya sekitar 3 km, menjadikannya salah satu area paling terpapar radiasi. Meskipun tidak pernah dioperasikan secara resmi, taman ini telah menjadi simbol yang kuat dari tragedi tersebut. Wahana seperti roda Ferris, komedi putar, dan bumper cars tetap berdiri dalam keadaan terabaikan, dengan dekorasi perayaan yang masih tergantung, menciptakan suasana yang suram dan mengingatkan pada kehidupan yang tiba-tiba terhenti. Roda Ferris yang menjadi ikon utama taman hiburan ini memiliki tinggi sekitar 26 meter dan tetap menjadi salah satu struktur yang paling mudah dikenali di zona eksklusi Chernobyl. Wahana ini, bersama dengan bangunan dan peralatan lainnya, telah mengalami kerusakan signifikan akibat paparan cuaca dan waktu selama lebih dari 3 dekade. Selain itu, ditemukan bahwa area ini masih menyimpan tingkat radiasi yang tinggi meskipun telah mengalami penurunan sejak bencana terjadi. Para ilmuwan yang meneliti zona eksklusi Chernobyl menemukan bahwa lingkungan di sekitar taman hiburan ini telah berubah secara dramatis. Tanpa kehadiran manusia, alam telah mengambil alih dengan tumbuhan dan hewan liar berkembang biak di area yang sebelumnya ramai. Fenomena ini mengungkap bagaimana ekosistem dapat pulih dan beradaptasi dalam kondisi yang ekstrim, meskipun dengan dampak genetik dan biologis yang masih diteliti. Vodka atomik, minuman dari zona eksklusi Chernobyl. Vodka atomik merupakan produk konsumen pertama yang berasal dari zona eksklusi Chernobyl, sebuah area yang terkenal karena bencana nuklir pada tahun 1986. Vodka ini dibuat dari gandum dan air yang diambil dari wilayah tersebut yang masih menyimpan jejak radioaktif meskipun telah lebih dari 3 dekade sejak tragedi itu terjadi. Menariknya, vodka ini tidak menunjukkan tanda-tanda radioaktivitas yang berbahaya bagi manusia dan telah dinyatakan aman untuk dikonsumsi oleh para penciptanya. Proses pembuatannya melibatkan penyulingan yang cermat untuk memastikan bahwa bahan-bahan radioaktif seperti strontium 90 dan cesium 137 dihilangkan hingga tingkat yang dapat diterima. Vodka atomik dijual dengan harga sekitar $65 per botol dan sebagian keuntungannya akan digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar zona eksklusi. Eksperimen pembuatan vodka atomik adalah bagian dari proyek penelitian selama 4 tahun yang dilakukan oleh tim ilmuwan internasional, termasuk para peneliti dari Universitas Portsmouth di Inggris dan Institut Hidrologi dan Meteorologi Ukraina. Tujuan utama proyek ini adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan penggunaan lahan terkontaminasi untuk pertanian yang aman dan berkelanjutan. Para ilmuwan menemukan bahwa meskipun tanaman yang tumbuh di zona eksklusi mengandung tingkat radioaktivitas tertentu, proses penyulingan dan filtrasi yang tepat dapat menghilangkan sebagian besar kontaminan tersebut.
para wanita tua yang tinggal di Chernobyl. Meskipun pemerintah menetapkan zona ini sebagai area yang tidak layak huni, sekelompok wanita tua yang dikenal sebagai nenek-nenek tangguh memilih untuk tetap kembali dan menetap di tanah yang tercemar radiasi ini. Mereka adalah bagian dari sekitar 1.200 orang yang kembali ke zona eksklusi setelah evakuasi massal. Meskipun sebagian besar telah meninggal atau pindah seiring waktu. Para wanita ini yang rata-rata berusia di atas 70 tahun telah hidup di sana selama puluhan tahun, mengandalkan kebun mereka sendiri dan hewan ternak untuk bertahan hidup. Menariknya, studi menunjukkan bahwa mereka cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang pindah ke kota-kota besar. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang dampak radiasi jangka panjang terhadap manusia dan ketahanan psikologis serta sosial dalam menghadapi lingkungan yang ekstrim. Tumpukan boneka menyeramkan. Pripyat, kota hantu yang terletak di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Ukraina, menyimpan cerita mengerikan yang melampaui bencana nuklir tahun 1986. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah keberadaan boneka-boneka tua yang rusak dan terlihat menyeramkan, tersebar di berbagai sudut kota. Boneka-boneka ini tidak hanya menjadi simbol kehancuran kehidupan manusia akibat tragedi tersebut, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul dan tujuan penempatannya. Beberapa boneka ditemukan dalam kondisi yang seolah-olah sengaja diatur seperti duduk di bangku, tergantung di jendela, atau bahkan mengenakan masker gas kecil. Keberadaan mereka yang terpapar radiasi tinggi menunjukkan bahwa benda-benda ini telah ada sejak bencana terjadi, menjadikannya sebagai saksi bisu dari peristiwa yang mengubah sejarah. Para ilmuwan yang meneliti Chernobyl dan Pripyat menemukan bahwa radiasi nuklir tidak hanya mempengaruhi lingkungan dan manusia, tetapi juga benda-benda mati seperti boneka. Tingkat radiasi yang tinggi di sekitar boneka-boneka tersebut menunjukkan bahwa mereka telah terpapar zat radioaktif selama puluhan tahun. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa boneka-boneka itu sengaja ditinggalkan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan narasi tertentu tentang bencana tersebut. Beberapa peneliti menduga bahwa boneka-boneka ini mungkin digunakan sebagai alat propaganda atau sebagai cara untuk mengingatkan orang-orang tentang bahaya radiasi. Ruangan penuh masker gas. Pripyat, kota yang ditinggalkan setelah bencana Chernobyl pada tahun 1986, menyimpan banyak bukti sejarah yang mengungkap betapa seriusnya ancaman nuklir pada masa itu. Salah satu gambaran yang paling mencolok ditemukan di sebuah sekolah dasar yang terletak di pusat kota. Di dalam kantin sekolah tersebut, lantainya dipenuhi dengan ratusan masker gas era Soviet yang berukuran kecil dirancang khusus untuk anak-anak. Masker-masker ini dibuat untuk melindungi dari partikel radiasi alfa dan beta yang dapat dihalangi oleh bahan tertentu. Namun, masker tersebut tidak efektif melawan radiasi gamma, jenis radiasi yang paling berbahaya dan dapat menembus hampir semua bahan pelindung. Keberadaan masker gas anak-anak ini menjadi simbol tragis dan upaya sia-sia untuk melindungi generasi muda dari bahaya nuklir yang tidak terlihat. Sekolah-sekolah di Uni Soviet memang secara rutin menyimpan peralatan perlindungan sipil, termasuk masker gas, sebagai bagian dari persiapan menghadapi potensi serangan nuklir selama Perang Dingin. Namun, di Pripyat, ancaman nyata justru datang dari dalam negeri sendiri, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang hanya berjarak 3 km dari sekolah tersebut. Objek terbesar yang pernah dipindahkan oleh manusia. Objek terbesar yang pernah dipindahkan oleh manusia adalah sarkofagus yang dibangun untuk menutupi reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Sarkofagus ini yang dikenal sebagai shelter object dibangun setelah bencana nuklir Chernobyl pada tahun 1986. Struktur ini terdiri dari 400.000 meter kubik beton dan 7.300 meter kubik kerangka logam. Dirancang untuk mengisolasi bahan radioaktif yang sangat berbahaya yang tersisa dari ledakan reaktor. Pembangunannya melibatkan lebih dari 200.000 pekerja yang terpapar risiko radiasi tinggi dan selesai dalam waktu singkat sekitar 206 hari. Sarkofagus ini menjadi simbol upaya manusia untuk mengendalikan dampak bencana nuklir terburuk dalam sejarah. Namun pada tahun 1996, sarkofagus mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius akibat paparan radiasi yang intens dan kondisi lingkungan yang ekstrim.
Retakan dan korosi pada struktur baja dan beton mengancam integritasnya yang berpotensi melepaskan bahan radioaktif ke lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah struktur baru yang disebut New Safe Confinement atau NSC dirancang. NSC adalah struktur lengkungan raksasa dengan tinggi 108 meter, panjang 162 meter, dan berat 36.000 ton. Struktur ini dibangun secara terpisah dan kemudian dipindahkan ke posisi di atas reaktor yang rusak pada tahun 2016. Proses pemindahan ini dianggap sebagai salah satu operasi teknik sipil paling kompleks dalam sejarah, membutuhkan presisi dan perencanaan yang luar biasa untuk memastikan keamanan dan stabilitas. NSC dirancang untuk bertahan minimal 100 tahun, memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kebocoran radiasi. Jamur pemakan radiasi. Pasca bencana nuklir Chernobyl pada tahun 1986, wilayah sekitar pembangkit tercemar radiasi tingkat tinggi. Radiasi ini tidak hanya mempengaruhi manusia, hewan, dan tumbuhan, tetapi juga mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang berperan penting dalam proses dekomposisi material organik. Akibatnya, hutan di zona tersebut mengalami gangguan dalam proses pembusukan alami. Pohon-pohon yang mati tidak terurai dengan baik karena mikroba dan jamur yang biasanya bertanggung jawab atas dekomposisi terhambat oleh radiasi. Hal ini menciptakan fenomena unik di mana hutan mati tetap berdiri selama bertahun-tahun tanpa mengalami pembusukan yang signifikan, mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Namun pada tahun-tahun berikutnya, penemuan mengejutkan muncul ketika robot yang dikirim untuk memeriksa reaktor nomor 4 menemukan jamur hitam yang tumbuh di dinding reaktor. Jamur ini yang kemudian dikenal sebagai jamur radiotrofik, tidak hanya mampu bertahan di lingkungan dengan radiasi ekstrim, tetapi juga menunjukkan kecenderungan untuk tumbuh ke arah sumber radiasi. Para ilmuwan menemukan bahwa jamur ini mengandung melanin, pigmen yang juga ditemukan pada kulit manusia yang mampu menyerap radiasi dan mengubahnya menjadi energi melalui proses yang mirip dengan fotosintesis pada tumbuhan. Penemuan ini mengungkap bahwa jamur tersebut mungkin menggunakan radiasi sebagai sumber energi alternatif, sebuah mekanisme yang sebelumnya tidak diketahui dalam dunia mikrobiologi. Gereja yang terlupakan di Chernobyl. Gereja yang terlupakan di desa Krasiachi yang terletak di sebelah barat Sungai Pripyat, Ukraina, merupakan salah satu bangunan bersejarah yang selamat dari dampak langsung ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada tahun 1986. Meskipun tidak berada di lokasi zona eksklusi resmi, desa ini termasuk dalam wilayah yang harus dievakuasi karena tingkat radiasi yang tinggi. Gereja ini yang dibangun pada era Soviet tetap berdiri utuh dan terawat dengan baik, menjadi saksi bisu dari kehidupan masyarakat sebelum bencana nuklir terjadi. Struktur bangunannya masih mempertahankan arsitektur asli dengan dinding dan langit-langit yang dihiasi lukisan religius serta ikon-ikon kuno. Keberadaan gereja ini mengungkap bagaimana kehidupan spiritual masyarakat setempat tetap bertahan meskipun di bawah tekanan rezim Soviet yang cenderung menekan praktik keagamaan. Di dalam gereja, berbagai artefak religius masih tersimpan dalam kondisi yang baik, termasuk salib, kitab suci, dan surat-surat yang ditinggalkan oleh umat sebelum evakuasi massal. Lukisan dinding yang menggambarkan sosok-sosok suci dan adegan religius masih terlihat jelas, menunjukkan keahlian seni yang tinggi pada para pelukis pada masa itu. Salah satu aspek menarik adalah keberadaan ikon-ikon yang tidak disentuh atau dipindahkan sejak bencana terjadi, seolah-olah waktu berhenti di tempat ini. Kelompok religius dan pendeta yang kembali ke gereja ini memutuskan untuk tidak mengubah dan merestorasi artefak-artefak tersebut, melainkan mempertahankannya sebagai bagian dari warisan sejarah dan spiritual. Ikan lele raksasa. Salah satu area yang terkena dampak parah adalah kolam pendingin reaktor, yang digunakan untuk membuang material radioaktif setelah insiden tersebut. Meskipun tingkat radiasi di kolam ini masih sangat tinggi, kolam tersebut menjadi rumah bagi populasi ikan lele yang mampu bertahan hidup. Ikan-ikan ini, khususnya spesies lele, menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Yang menarik, ikan-ikan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda mutasi fisik yang signifikan, meskipun hidup di lingkungan dengan radiasi yang jauh melebihi batas aman bagi organisme hidup.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana mekanisme biologis mereka mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim tersebut. Ikan lele di kolam Chernobyl memiliki karakteristik pertumbuhan yang tidak terbatas, yang berarti mereka terus bertambah besar sepanjang hidup mereka. Di lingkungan ini mereka tidak memiliki predator alami, sehingga populasi mereka dapat berkembang tanpa hambatan. Selain itu, keberadaan manusia di sekitar area tersebut meskipun terbatas, memberikan sumber makanan tambahan bagi ikan-ikan ini. Akibatnya, beberapa individu ikan lele di kolam tersebut mencapai ukuran yang luar biasa dengan panjang mencapai 2 meter. Ukuran ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ikan lele yang hidup di lingkungan normal. Namun, meskipun ukurannya mengesankan, ikan-ikan ini tidak dapat dikonsumsi atau dipancing karena tingkat kontaminasi radioaktif yang sangat tinggi pada tubuh mereka. Rumah-rumah yang terlupakan. Kota Pripyat yang terletak di utara Ukraina adalah saksi bisu dari bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia. Pada 26 April 1986, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl mengalami ledakan dahsyat, melepaskan material radioaktif dalam jumlah masif ke atmosfer. Ledakan ini memaksa evakuasi seluruh penduduk Pripyat dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan jam. Sekitar 50.000 penduduk kota itu diperintahkan untuk meninggalkan rumah mereka dengan hanya membawa dokumen penting dan satu set pakaian. Mereka tidak pernah diizinkan kembali meninggalkan segala sesuatu dalam keadaan seperti saat mereka pergi. Kota ini yang sebelumnya ramai dengan kehidupan, tiba-tiba berubah menjadi kota hantu yang sepi dan sunyi, seolah-olah waktu berhenti pada hari itu. Selama 35 tahun berikutnya, Pripyat tetap menjadi zona terlarang dengan tingkat radiasi yang berbahaya bagi manusia. Para ilmuwan yang memasuki zona eksklusi Chernobyl menemukan fenomena yang mengejutkan terkait dengan dampak radiasi pada lingkungan dan ekosistem. Meskipun radiasi nuklir diketahui memiliki efek merusak pada kehidupan, penelitian mengungkap bahwa alam memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan pulih. Di dalam zona eksklusi yang mencakup area seluas sekitar 2.600 km persegi, kehidupan liar justru berkembang pesat. Spesies seperti serigala, rusa, dan bahkan beruang yang sebelumnya jarang terlihat di wilayah itu, kini menjadi penghuni tetap. Tanaman dan pepohonan juga tumbuh subur, menembus bangunan-bangunan yang ditinggalkan, menciptakan pemandangan yang sekaligus indah dan mengerikan. Tingkat radiasi yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Ukraina menjadi lokasi bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia pada tahun 1986. Ledakan reaktor nomor 4 tidak hanya menghancurkan struktur bangunan, tetapi juga melepaskan material radioaktif dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer. Tingkat radiasi di sekitar reaktor yang meledak mencapai 300.000 milisievert, sebuah angka yang jauh melebihi dosis mematikan bagi manusia. Paparan 10.000 milisievert dalam satu dosis saja dapat menyebabkan kematian dalam hitungan minggu. Sementara paparan 300.000 milisievert dapat membunuh dalam hitungan menit. Sebagai perbandingan, bencana Chernobyl melepaskan material radioaktif 400 kali lebih banyak daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya dampak radiasi yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. 22 tahun setelah bencana, yaitu pada tahun 2008, tingkat radiasi di dalam ruang reaktor yang hancur masih mencapai sekitar 34.000 milisievert. Angka ini tetap sangat berbahaya karena paparan selama 10 hingga 20 menit saja dapat menyebabkan kematian. Selain itu, area di sekitar reaktor, termasuk kota Pripyat yang ditinggalkan, masih menyimpan tingkat radiasi yang tinggi, meskipun telah terjadi penurunan signifikan sejak tahun 1986. Para ilmuwan menemukan bahwa material radioaktif seperti cesium-137 dan strontium-90 masih terkandung dalam tanah dan bangunan di sekitar zona eksklusi. Zona eksklusi ini mencakup area seluas sekitar 2.600 km persegi yang hingga kini masih dinyatakan tidak aman untuk dihuni manusia dalam jangka panjang. Hutan paling radioaktif di dunia. Hutan merah yang terletak di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl mencakup area seluas 10 km persegi di dalam zona eksklusi yang ditetapkan setelah bencana nuklir pada tahun 1986.
Nama hutan merah berasal dari perubahan warna pohon-pohon pinus yang mati akibat menyerap tingkat radiasi yang sangat tinggi, sehingga daun-daunnya berubah menjadi warna coklat kemerahan. Pohon-pohon ini terpapar dosis radiasi yang mencapai ribuan kali lebih tinggi dari batas aman bagi manusia, menyebabkan kematian massal vegetasi dalam waktu singkat. Untuk mengurangi risiko penyebaran radioaktivitas lebih lanjut, hutan ini kemudian dibuldoser dan dikubur di lokasi pembuangan limbah radioaktif yang dirancang khusus. Hutan merah menjadi bagian dari zona alienasi, area yang menerima dosis radiasi tertinggi setelah bencana, dan hingga saat ini tetap menjadi salah satu wilayah paling terkontaminasi di dunia. Dampak radiasi yang ekstrim di hutan merah tidak hanya terlihat pada vegetasi, tetapi juga pada ekosistem secara keseluruhan. Pohon-pohon pinus yang mati dan membusuk menjadi sumber kekhawatiran bagi para ilmuwan karena proses pembusukan ini berpotensi melepaskan partikel radioaktif seperti cesium-137 dan strontium-90 ke dalam tanah dan air. Kontaminasi ini dapat menyebar melalui sistem air tanah, mengancam wilayah yang lebih luas di sekitarnya. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa tingkat radiasi di area ini masih sangat tinggi, dengan beberapa titik mencapai puluhan ribu becquerel per meter persegi. Kaki gajah. Kaki gajah adalah salah satu fenomena paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah teknologi nuklir. Massa ini terbentuk di dalam ruang reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Ukraina, setelah ledakan dahsyat pada 26 April 1986. Kaki gajah terdiri dari campuran korium, yaitu material yang terbentuk dari pelelehan bahan bakar nuklir, batang kendali, beton, pasir, dan logam yang meleleh akibat suhu ekstrim. Massa ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan beratnya diperkirakan mencapai ratusan ton. Suhu di dalamnya mencapai ribuan derajat Celcius dan tingkat radiasinya begitu tinggi sehingga dapat membunuh manusia dalam hitungan menit. Kaki gajah menjadi simbol nyata dari bencana Chernobyl yang tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tapi juga menewaskan puluhan orang secara langsung dan mempengaruhi kesehatan ribuan orang lainnya dalam jangka panjang. Para ilmuwan yang meneliti kaki gajah menemukan bahwa massa ini memancarkan radiasi gamma dengan intensitas yang luar biasa, mencapai lebih dari 10.000 rongsen per jam. Sebagai perbandingan, dosis radiasi yang dapat membunuh manusia adalah sekitar 500 rongsen dalam 5 jam. Paparan selama 2 menit di dekat kaki gajah dapat menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh secara permanen, sementara paparan 6 menit hampir pasti berakibat fatal dalam 48 jam berikutnya. Selain itu, material ini mengandung isotop radioaktif seperti uranium, plutonium, cesium-137, dan strontium-90 yang memiliki waktu sangat panjang dan dapat bertahan di lingkungan selama ribuan tahun. Ruang Rumah Sakit nomor 126. Ruang Rumah Sakit nomor 126 di Rumah Sakit Pripyat yang terletak di zona eksklusi Chernobyl merupakan salah satu lokasi paling berbahaya akibat tingkat radiasi yang sangat tinggi. Ruangan ini dijuluki ruang neraka karena menyimpan pakaian pemadam kebakaran yang digunakan oleh para petugas saat menanggapi bencana reaktor nuklir Chernobyl pada 26 April 1986. Pakaian tersebut terpapar radiasi dalam tingkat yang ekstrim dan hingga saat ini masih berada di ruang bawah tanah rumah sakit tersebut. Selain pakaian pemadam kebakaran, ruangan ini juga menjadi tempat penyimpanan pakaian dan barang-barang pribadi para korban pertama bencana, termasuk pekerja pembangkit listrik dan petugas darurat yang langsung terpapar radiasi saat kejadian. Tingkat radiasi di ruangan ini mencapai puluhan ribu mikrorongsen per jam, jauh melebihi batas aman untuk paparan manusia. Rumah sakit Pripyat sendiri memainkan peran krusial dalam penanganan awal bencana Chernobyl. Setelah ledakan reaktor, rumah sakit ini menjadi tempat utama untuk merawat korban yang mengalami sindrom radiasi akut. Para korban yang sebagian besar adalah pekerja pembangkit dan petugas pemadam kebakaran dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Namun, upaya penyelamatan terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang tingkat paparan radiasi yang mereka alami. Pakaian dan benda-benda yang dibawa oleh korban, termasuk sepatu, alat pelindung, dan bahkan peralatan medis segera dikumpulkan dan dibuang ke ruang bawah tanah untuk mencegah kontaminasi lebih lanjut. Proses ini dilakukan dengan tergesa-gesa dan banyak barang-barang tersebut masih tergeletak di tempat yang sama hingga hari ini,
menjadi bukti nyata dari tragedi tersebut. Mesin pembunuh, peninggalan mengerikan dari pembersihan Chernobyl. Situs penyimpanan yang terkontaminasi di barat daya Pripyat merupakan salah satu peninggalan paling mengerikan dari bencana Chernobyl pada tahun 1986. Lokasi ini menyimpan berbagai peralatan berat yang digunakan selama operasi pembersihan pasca ledakan reaktor nuklir. Sebagian besar kendaraan dan mesin telah dipindahkan ke fasilitas penyimpanan limbah radioaktif yang lebih aman, namun beberapa masih tertinggal, termasuk cakar penggali yang digunakan untuk membersihkan puing-puing yang sangat radioaktif. Alat-alat ini telah terpapar radiasi dalam tingkat yang sangat tinggi, sehingga bahkan sentuhan singkat dapat menyebabkan paparan radiasi mematikan. Tingkat radiasi di sekitar alat-alat ini masih mencapai ribuan kali lipat dari batas aman yang ditetapkan untuk manusia. Cakar penggali yang tertinggal di lokasi tersebut menjadi simbol dari upaya heroik namun tragis dalam menangani bencana Chernobyl. Alat ini digunakan untuk memindahkan material yang terkontaminasi berat, termasuk grafit dari inti reaktor yang meledak. Grafit tersebut mengandung isotop radioaktif seperti cesium-137 dan strontium-90 yang memiliki waktu paruh puluhan tahun. Radiasi yang dipancarkan oleh material ini begitu intens sehingga mesin-mesin tersebut tidak dapat digunakan kembali dan harus ditinggalkan di tempat-tempat penyimpanan khusus. Para ilmuwan yang meneliti alat-alat ini menemukan bahwa tingkat radiasi di sekitarnya masih mencapai puluhan ribu mikrorongsen per jam, jauh melebihi batas aman yang hanya sekitar 20 mikrorongsen per jam.